Pria itu meletakkan tangannya di perutnya. Singkirkan banyak serangga menjijikkan. Seluruh udara dipenuhi bau asam busuk. Untuk menutupi bau mayat, pria itu membungkus perutnya dengan erat. Oleskan selapis alas bedak pada wajahnya untuk menutupi luka. Kemudian kenakan lebih banyak lapisan pakaian dan semprotkan parfum wangi. Meski begitu, tetap tidak bisa menyembunyikan bau busuk itu. Para penumpang sangat tidak puas. Seorang anak laki-laki tidak tahan lagi. Pergi ke kamar mandi dan mengetuk pintu. Pria itu membuka celah kecil. Langsung membuat pria itu ketakutan. Untuk menutupi bau mayat, pintu terlihat terbuka sedikit. Anak laki-laki itu tercengang saat itu juga. Seorang anak laki-laki tidak tahan lagi. Ternyata itu adalah seorang pendeta yang bangkit dari kematian. Karena kemampuannya, dia disukai iblis. Singkirkan banyak serangga menjijikkan dan menghidupkannya kembali dari tubuhnya yang telah mati sebelumnya. Karena sudah mati, maka mengeluarkan bau busuk. Penumpang di dekatnya kewalahan. Mereka semua hampir muntah. Karena itu, pramugari mengusir dua orang aneh itu. Rekannya, Jack, pura-pura tidak tahu. Tapi kecoa itu mengkhianatinya. Setelah pesawat mendarat, keduanya ditangkap polisi. Saat dia hendak membawa mereka ke markas, keduanya dengan mudah mengalahkan polisi. Dan Elena juga datang untuk menjemput mereka. Dia memberikan kitab suci itu kepada pendeta. Namun bahaya sudah mendekat. Sekelompok petugas keamanan bersenjata tiba. Mereka hanya bisa membagi tugasnya. Elena pergi mencari mobil. Jack mencari cermin untuk menerjemahkan Alkitab. Pendeta tetap tinggal di belakang untuk mengelabui. Tidak peduli seberapa kuat daya tembak musuh, Jack juga bukan manusia biasa. Peluru tidak berpengaruh. Jack menangkap seseorang yang datang untuk menjelaskan Alkitab. Dengan menjelaskan kehendak Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan. Dia baru saja memecahkan kode Alkitab itu. Kemudian seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu. Pendeta sudah selesai berurusan dengan keamanan. Beberapa di antara mereka langsung menuju kediaman Paus. Jack takut terjadi kecelakaan di perjalanan. Jadi dia memberikan mantra itu kepada pendeta. Kemudian mereka sampai di kediaman Paus. Sebab pastor tersebut pernah menjadi rekan Paus. Itu sebabnya dia menemuinya. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminjam tongkat suci. Namun Paus menolak. Dia juga berbicara kasar. Jack menggunakan kekerasan untuk menekan leher Paus. Karena Paus menolak meminjamkan tongkatnya, jadi Jack ingin menyerangnya. Bawahan Paus menggunakan tongkat ajaib untuk mengintimidasi. Dia baru saja memaafkan Paus, ambil tongkatnya dan pergi ke padang pasir. Tujuannya adalah untuk menghentikan orang kaya untuk menghancurkan dunia. Mereka bertiga berpencar untuk beraksi. Pendeta membawa tongkat ajaib ke tempat ibadah. Elena dan Jack pergi ke markas. Mereka menemukan pangkalan UFO besar. Ternyata mereka berusaha menciptakan kiamat. Buka celah ruang dan waktu untuk pergi ke dunia paralel. Saat ini hanya dibutuhkan 30 koin perak untuk melewati penjaga. Untuk menggagalkan persyaratan ruang dan waktu ialah membuka mata Tuhan terlebih dahulu. Dunia akan runtuh. Elena dan Jack ingin menghentikan mereka. Namun kekuatan kedua orang itu terlalu kecil. Peralatan telah disiapkan. Mengikuti kolom energi misterius yang kembali ke posisinya. Piring terbang itu bergerak. Ia juga terbang keluar dari terowongan. Pendeta itu selesai merakit tongkatnya dan memutar rekaman mantranya. Kemudian tongkat kerajaan diaktifkan. Terlihat bahwa mereka akan melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Semua orang memegang koin perak tersebut. Karena mata Tuhan akan menghancurkan segalanya. Saat melantunkan mantranya, badai muncul. Mata Tuhan akan muncul. Melihat ini, pendeta menancapkan tongkatnya ke tanah. Gunakan semua kemampuan untuk mengerahkan kekuatan. Tapi sudah terlambat. Manusia tidak akan mampu melawan dewa. Piring terbang itu bergerak melintasi angkasa. Mata Tuhan juga tertutup. Untungnya iblis memberikan kesempatan lagi. Selama 30 koin perak dikembalikan, dunia tidak akan runtuh. Di bawah bujukannya, pendeta itu mematahkan tongkatnya, memanfaatkan kekuatan untuk mencapai dunia paralel lebih awal. Dunia pernah memiliki dia dan orang-orang yang dicintainya. Betapa damai dan indahnya dunia. Tapi ketika semua orang sampai pada lubang besar, kemudian sang pendeta menyadari rombongan penjelajah waktu telah tiba. Pertarungan untuk mendapatkan 30 koin perak tidak akan berhenti sampai di situ.